Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。 Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Kamu benar-benar menyimpan dendam, Dewa Api berkata tanpa daya. Berapa banyak? Kamu mengatakan bahwa aku memiliki janggut putih dan kamu akan menariknya. Ya, kau membantu menariknya. Tapi itu adalah sepertiga dari janggutku. Wajah cantik Dewi kupu-kupu sedikit memerah dan melirik Dewa Emosi di sampingnya. Tepat pada waktunya untuk melihatnya menatapnya dengan setengah tersenyum. Mau tak mau mencubitnya. Apa yang kau tertawakan? Dewa Emosi berkata dengan sungguh-sungguh. Aku sedang berpikir. Sepertinya aku tidak boleh menumbuhkan janggut di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, semua dewa yang geli langsung tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka berdua bercanda, mata mereka tidak pernah meninggalkan tanah terlarang. Saat berbicara, tanah terlarang telah berubah. Lingkaran hijau lembut diam-diam menyebar dan menutupinya. Bumi yang telah berubah menjadi kolam magma karena pembakaran Dewa Api dengan cepat menjadi tenang. Merah menyala secara bertahap menghilang dan segera pohon-pohon besar bangkit dari tanah dan menjadi hidup kembali. Tapi lingkaran hijau itu melebar ke arah yang lebih jauh. Pada awalnya ada raungan marah dan ganas yang tak hitung jumlahnya di tanah terlarang. Namun di bawah infiltrasi cahaya hijau ini, tanah terlarang menjadi sunyi. Rong Nianbing merasakannya diam-diam dan berkata, pemusnahan telah menghilang. Dewi kehidupan benar-benar luar biasa. Dewi air dalam gaun biru panjang melengkungkan bibirnya dan berkata, tentu saja dia luar biasa. Dia adalah istri Dewa Kehancuran dan tentu saja dia dapat memecahkan niat kehancuran dari Dewa Kehancuran. Dewi air dan Dewa Laut berada dalam nada yang sama, terkait erat dengan Dewa Laut. Tentu saja itu hanya jenis teman biasa. Tangsan datang ke alam para dewa, mewarisi posisi Dewa Laut dan juga mewarisi Dewa Asyura. Pada saat yang sama, generasi dewa tertinggi. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk para dewa sistem air. Biarkan Dewa Air mendapatkan rasa hormat yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Dewi Air bahkan memiliki beberapa kekaguman pada Dewa Laut. Meskipun dia telah berada di alam dewa untuk waktu yang lama, itu tidak mempengaruhi kekagumannya. Karena itu, dia adalah orang pertama yang merespon ketika dia mendengar bahwa Dewa Laut dipenjara. Dewi Air merespon dan Dewa Api secara alami tidak punya alasan untuk tidak datang. Pasangan ini di alam para dewa terkenal dengan temperamen mereka yang berapi-api. Tapi entah mengapa, tidak peduli seberapa intens pertengkaran itu tidak mempengaruhi hubungan. Dan hubungan itu masih sangat baik. Alasan mengapa Rong Nianbing memiliki hubungan baik dengan 7 dewa elemen ini juga karena ketika dia mengendalikan 7 emosi, dia menggunakan kekuatan 7 elemen. Dia dulu memiliki 7 bilah ilahi, masing-masing mewakili atribut. Dia pandai dalam air dan api. Ketika Dewi Air dan Dewa Api bertarung, dia harus berurusan dengan para tetua berkali-kali. Selain itu, Rong Nianbing juga memiliki tempat khusus, yaitu ia adalah seorang chef terkenal. Pada awalnya ketika ia berada di alam manusia, ia disebut chef sihir es dan api. Dalam hal memasak, ia bahkan melampaui Oscar sebagai dewa makanan atau dewa masakan. Pada hari biasa, 7 dewa unsur sering pergi kepadanya untuk makan hal-hal yang enak dan kedekatan hubungan dapat dibayangkan. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Dewa Laut bersikeras membiarkan Rong Nianbing tinggal di alam dewa untuk membantunya menghadapi bencana ini. Dia memiliki banyak dukungan. Pada saat ini dipimpin oleh Dewi Kehidupan ditambah dengan Dewa Emosi, Rong Nianbing, dan 7 dewa elemen. Dapat dikatakan bahwa kekuatan 9 dewa tingkat 1 di seluruh alam dewa ini setara dengan setengah dari dewa tingkat 1. Dewi Kehidupan juga seorang penegak hukum alam dewa. Kekuatan ini memang mampu
menggoyahkan penganiayaan dewa kehancuran. Jika dewa laut bisa diselamatkan lagi, maka dia secara alami akan mampu menekan dewa kehancuran tanpa masalah. Untuk pengaturan ayah mertuanya, Dayu Hao sangat mengaguminya. Dia hanya berharap semua akan berjalan dengan baik, menyelamatkan ayah mertuanya dan menghentikan ekspansi dewa kehancuran ke alam dewa. Dia juga dapat menemukan orang tua dan dua nenek moyangnya. Cahaya biru naik ke langit dan Dewi Kehidupan kembali ke depan para dewa, mengangguk kepada mereka dan berkata dengan kosong, "Semuanya ikut aku. Binatang suci di tanah terlarang telah dihibur olehku." Meskipun nada dewa air tidak bagus sebelumnya, apa yang dia katakan juga benar. Kemampuan Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran adalah keberadaan yang relatif. Pikiran kehancuran Dewa Kehancuran, lebih tepatnya untuk menyelesaikannya dengan energi penciptaan makhluknya, jauh lebih mudah daripada Dewa Emosi asli untuk menyelesaikan gagasan kehancuran. Di bawah kepemimpinan Dewi Kehidupan, sekelompok dewa dengan cepat terbang menuju area inti tanah terlarang. Tanpa campur tangan dari binatang suci, kecepatan terbang mereka secara alami sangat cepat. Setelah beberapa saat, danau tanpa dasar di inti tanah terlarang sudah terlihat di kejauhan. Ayah dan ibu ada di kastil dengan begitu banyak dewa di sekitarnya. Dia dalam suasana hati yang baik saat ini, tapi dia juga cukup cemas. Mata para dewa elemen semuanya beralih ke Dewi Kehidupan. Meskipun mereka semua tahu bahwa Dewi Kehidupan adalah istri dewa kehancuran, dia adalah penegak hukum alam dewa di sini. Dia masih kepala para dewa dan semua orang harus mendengarkan pendapatnya. Dewi Kehidupan berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi menutup matanya. Dewa-dewa lain bingung menatapnya, tetapi itu tidak mudah untuk mendesaknya. Setelah beberapa saat, Dewi Kupu-Kupu akhirnya tidak tahan lagi dan dengan lembut mengguncang lengan Dewi Kehidupan. "Bibi hijau, kami..." Dewi Kehidupan tiba-tiba membuka matanya, melihat ke satu arah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena semua orang ada di sini, keluarlah." "Mengapa? Mengapa kamu ingin datang? Aku pikir mereka pasti akan datang, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi penyelamat dewa laut." Suara dewa kehancuran dipenuhi dengan sedikit kesedihan dan langit menjadi suram. Dengan awan ungu gelap pekat berkumpul dari segala arah. "Dewa kehancuran!" Rong Nianbing berseru dan ekspresinya menjadi serius. Seperti halnya 7 dewa unsur, kedatangan dewa kehancuran yang tiba-tiba tidak akan lagi menunjukkan bahwa akan lebih sulit untuk menyelamatkan dewa laut. Dalam hal ini, peluang mereka jauh lebih rendah dan jangan lupa, Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran adalah keluarga. Apakah dia dapat terus berdiri di sisinya masih belum diketahui. Dalam hal ini, semua orang siap bertarung. Sosok-sosok menyala di langit di kejauhan dan yang terbang di depan adalah Dewa Kehancuran. Dia masih dalam jubah ungu aslinya. Di dalam jubah besar, sepasang mata merah berkedip dan bahkan dari kejauhan dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Di belakang Dewa Kehancuran, 7 dewa asal dan seluruh dewa jahat semuanya ada di sana. Tidak hanya itu, tetapi ada juga ratusan sosok yang memancarkan aura yang relatif lemah. Mereka semua adalah dewa tingkat kedua dan ketiga. Jelas, Dewa Kehancuran telah lama bersiap sehingga ia dapat memimpin begitu banyak dewa untuk muncul di sini saat ini. Dewa Emosi, mata para dewa di sisi ini bertemu dengan Dewi Kehidupan. Segala sesuatu di depan mereka tidak diragukan lagi adalah jebakan, dan jika Dewi Kehidupan juga berada di pihak Dewa Kehancuran saat ini, maka itu pasti akan menjadi bencana bagi mereka. Dewi Kehidupan menghela nafas dan membelai lengan bajunya, dan lapisan cahaya hijau muncul di kaki semua orang, mengembun menjadi daun besar, mendukung semua orang untuk naik ke langit dan melayang ke langit. Nafas kehidupan yang kaya juga mekar dari Dewi Kehidupan, dan pikiran kehancuran yang dikeluarkan oleh Dewa Kehancuran semuanya terhalang oleh kekuatan kehidupan yang besar ini. Segera Dewi Kehidupan sudah naik ke langit bersama para dewa. Kepada Dewa Kehancuran di kejauhan, Dewi Kehidupan tidak berbicara tetapi hanya menatapnya. Dalam hal perbandingan kekuatan, kesenjangan antara kedua belah pihak sebenarnya tidak terlalu besar. Meskipun Dewa Kehancuran memiliki banyak dewa, namun hanya ada 8 dewa tingkat pertama dan Dewi Kehidupan
termasuk Rong Nianbing yang mewarisi para dewa, memiliki 9 kekuatan tempur yang setara dengan dewa tingkat 1. Kekuatan ilahi dari 7 dewa unsur sama sekali tidak kalah dengan 7 dewa dosa asal. Adapun dewa tingkat kedua dan ketiga dalam pertempuran dengan dewa tingkat 1, peran mereka jauh lebih kecil. Oleh karena itu, di sisi Dewi Kehidupan sebenarnya ada dewa tingkat 1 lebih banyak. Selama Dewi Kehidupan tetap di sisi ini, mereka memiliki peluang untuk bertarung. Melihat Dewi Kehidupan, Dewa Kehancuran juga terdiam untuk waktu yang lama dan kedua belah pihak saling berhadapan. Pikiran kehancuran yang dipancarkan oleh Dewa Kehancuran sangat banyak, melonjak ke arah Dewi Kehidupan, tetapi membiarkan niat destruktif itu seperti hembusan angin dan ombak tidak mungkin membuat perubahan apapun di sisi Dewi Kehidupan. Lingkaran hijau tidak mengembang, tetapi tidak akan terguncang oleh kekuatan destruktif apapun. Kenapa? Mengapa kamu harus datang? Tahukah kamu, hatiku sangat sakit. Sakit sekali. Suara Dewa Kehancuran itu sedikit serak. Dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk dadanya, membuat suara yang keras. Wajah Dewi Kehidupan menjadi pucat dan dia menatap Dewa Kehancuran dengan tatapan bingung. Mengapa kamu begitu gigih? Mengapa kamu tidak bisa menunggu? Dewa Laut sudah setuju. Jika dalam setahun kata-katanya belum muncul dalam hal ini, apakah dia mengikuti pendapatmu? Aku tidak sabar. Tentu saja aku tidak sabar. Kenapa aku harus mendengarkannya? Dia adalah junior, tetapi dia bisa menjadi penguasa para dewa, bukan aku. Dia hanya tahu bagaimana berdiri diam, tapi dia tidak tahu bagaimana mengembangkannya di tangannya. Tidak akan pernah ada hasil yang baik. Bahkan jika 1 tahun sudah habis, dia bersedia membiarkanku memperbesar alam dewa dan kemudian dia akan tetap menjadi kendalaku. Dia memiliki pusat alam dewa. Bagaimana aku bisa membawanya? Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Aku ingin membuat alam dewa berkembang pesat sehingga alam dewa dapat membawa lebih banyak dewa. Dan untuk masa depan alam dewa menjadi lebih mulia, beberapa harus diganti hanya dengan mengeluarkannya dari komite alam dewa. Para dewa tingkat 1, hanya dengan begitu seluruh alam dewa dapat terus tumbuh lebih kuat. Kata-kata Dewa Kehancuran sangat menentukan dan tidak ada ruang untuk perubahan, dan aura fanatik di tubuhnya juga sangat mempengaruhi banyak dewa di belakangnya, membuat mereka semua muncul perubahan suasana hati yang serupa. Hanya untuk ini, apakah kamu akan berurusan dengan ayah dan ibuku? Bagaimana kamu bisa mengganggunya? Mengapa kamu harus melakukan ini? Suara peri Dewi kupu-kupu bergema di udara. Mendengar suaranya, aura asli Dewa Kehancuran benar-benar turun sedikit dan matanya juga tertuju pada Dewi kupu-kupu di samping Dewi Kehidupan. Aura kehancuran sedikit tertahan. Dewa Kehancuran memandang Dewi kupu-kupu dengan mata rumit. Maaf Shao Wutong, Paman Ungu harus melakukan ini. Semua yang ayahmu lakukan telah sangat mempengaruhi perkembangan alam dewa. Tapi jangan khawatir pamanmu. Meyakinkanmu bahwa apapun yang terjadi itu tidak akan menyakiti keluargamu. Setelah semuanya tenang, perluasan alam dewa akan selesai. Pamanmu akan membebaskan orang tuamu dan keluargamu masih bisa untuk hidup di alam dewa, hidup bahagia. Tetapi tepat di bawah pengawasanmu, bukan? Kata Rong Nianbing dingin. Dewa Kehancuran memandangnya dan tekanan tirani datang tiba-tiba. Tetapi Rong Nianbing tidak takut. Di belakang kepalanya tidak ada cincin dewa, tetapi ada lapisan sinar cahaya warna-warni di sekitar tubuhnya. Dewa Kehancuran mendengus dingin. Aku tahu Dewa Laut akan selalu memiliki beberapa persiapan. Ternyata itu dirimu. Setelah kau menyerahkan posisi dewamu, kau tidak meninggalkan alam dewa tetapi tetap tinggal. Jangan berpikir bisakah kau mengubah situasi di depanmu. Rong Nianbing berkata dengan dingin. Kehancuran, keinginan akan kekuatan telah membutakan hatimu. Kau bukan lagi Dewa Kehancuran yang asli. Jika kau terus seperti ini, kau hanya bisa menuju kehancuran pada akhirnya. Ya, Tang San konservatif namun perlindungannya telah membawa stabilitas dan kedamaian ke alam dewa. Alam dewa dapat berkembang, tetapi itu tidak harus mendesak seperti yang kau lakukan sekarang. Kau harus mengerti bahwa perluasan alam dewa yang berlebihan akan mempengaruhi keberadaan alam dewa itu sendiri. Dan dunia kita yang semula stabil akan menjadi lebih tipis
Jika kita benar-benar menghadapi bencana, bagaimana kita bisa menolaknya? Ya, alam dewa belum pernah menemui masalah selama ribuan tahun, namun ini tidak berarti tidak akan ada masalah di masa depan. Aku percaya penilaian Tangsan terlebih lagi. Bahkan jika penilaiannya salah, itu tidak akan membawa masalah kehilangan alam dewa. Dan jika penilaianmu salah, apa yang kau lakukan di depanmu akan membuatmu menjadi orang berdosa di alam dewa. Bahkan lebih dari kerusakan yang dibawa Dewa Naga ke alam dewa saat itu. Tahukah dirimu? Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.